Sigit Martono kok gambarnya masih kartun ya? Saya pengen lihat dong. Kalau kemarin kan saya cuma say hi awal doang gitu. Nah, sekarang saya bisa lihat satu-satu nih. Karena kalau di kelas biasanya saya pasti merhatiin satu-satu gitu yang mana apa namanya touch-nya biar lebih enak gitu antara kalian dengan saya. Udah sambil nunggu ya nak ya. Sambil nunggu kita baru ada 76 partisipannya. Sambil nunggu yang masuk ke Zoom, ada yang mau apa ya? Ngasih masukan, bukan curhat bahasanya. Ngasih masukan atau ngasih pendapat atau ada selama matrikulasi ini ada kendala, ada yang mau cerita, mau share, boleh siapa? Ada yang paling jauh dari Aceh, ada nggak dari Aceh? Ada yang dari Aceh nggak? Saya nggak lihat satu-satu soalnya datanya, saya cuma lihat nama, prodi soalnya. Ada yang dari Riau. Waduh, geser deh. Dari mana ya? Lampung deh, yang dekat sama Jakarta. Ada yang dari Lampung. Siapa yang dari Lampung? Ada yang dari Lampung nggak? Karena Lampung nih lumayan banyak biasanya. Tiap tahun banyak mahasiswa yang datang ke sini. Ada yang dari Lampung? Oh, belum ada. Apa belum ini ya? Belum join? Yang bagian barat Indonesia deh. Ada siapa yang asalnya dari daerah nyebrang dari Lampung ke sana? Tuh, Trisinta Handayani, boleh di-unmute nak? Mana Trisinta Handayani? Tri? Halo Bu. Ya, Lampungnya dari mana nak? Tulang Bawang. Oh, Tulang Bawang. Gimana selama matrikulasi ada kendala nggak? Ada Bu, kuotanya boros. Sama ya, kalau kuota boros tuh sama. Itu tantangan new normal saat ini mau nggak mau kuota itu luar biasa. Saya sampai nyari, saya nih jujur saya aja sendiri nih sampai cari kartu sekali pakai. Nggak bohong. Kartu sekali pakai yang kuotanya kalau misalnya awal gede, habis selesai cari yang sinyalnya apa namanya sinyalnya kuat, habis saya buang. Karena biasanya lebih murah cari perdana daripada kita ngisi kuota sebenarnya. Kalau buat saya ya. Jadi bukan kalian doang gitu. Orang yang ngerasa ini. Saya dosen juga kan tiap minggu kuliah tuh, kuliah online. Ya mau nggak mau harus ini. Ya harap bersabar ya nak ya, karena ini new normal. Mungkin Agustus kita bisa ketemu kali ya, mudah-mudahan. Oke Ya, Bu. Agustus bisa ketemu. Oke, terima kasih Tri. Oh ada Gebi juga, Gebi Dinda juga dari Lampung. Dwiki Kurniawan tenang, orang Indramayu mah uang kene mah nanti. Saya juga orang Indramayu asli. Gebi Dinda, mana Gebi Dinda? Saya Bu. Oke, Gebi dari mana nak? Dari itu Lampung Utara. Oh dari Lampung Utara. Gimana kendalanya? Sinyal aman kan tapi? Sinyal aman Bu. Iya boros kuota Bu. Oh, boros kuota ya. Iya mau nggak mau ya kalau new normal kayak gini mau nggak mau beneran. Bukan hanya kalian sih. Saya kuliah tiap hari, kuliah tiap minggu, kemudian ada rapat tiap hari di kampus juga pakai. Iya Bu. Di kampus juga pakai kuota. Kadang-kadang kan dari rumah nih WFA. Ya mau nggak mau. Gebi, udah ada yang mepet tuh dari Dwiki katanya. Lihat di chat. Dan salam-salamnya nanti ya. Salam-salamnya nanti. Salam-salamnya nanti kalau udah ketemu paling enggak ya. Oke Gebi, thank you. Kalau yang paling timur, kemarin ada Alfikam dari Sulawesi. Alfikam udah masuk belum?
Ada yang dari Sorowako. Ini kalau yang kemarin registrasi saya pernah lihat ada yang dari ujung dari Papua. Ada yang dari Papua sudah masuk? Yang paling timur ada yang dari saya tidak berusaha rasis, tapi kita kan perkenalan ya, bahwa kalau yang dikeluarin sama Ibu Direktur kemarin kan ada dari Sabang sampai Merauke, bahkan setahun yang lalu itu ada yang dari Timor Leste. Jadi itu bukan apa namanya, bukan hanya informasi, bukan, tapi memang ada anaknya. Dan kebetulan kenapa dari Timor Leste itu kemarin kendalanya adalah imigrasi, karena imigrasinya itu bukan hanya tiap tahun, tapi ada yang harus dilaporkan juga. Jadi ada beberapa mahasiswa yang mau ke sini lagi dari Timor Leste, seperti itu. Jadi nggak cuma memang dari sekitar aja, ya, dari Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon gitu. Tapi memang dari Sabang sampai Merauke itu benar ada. Kemarin ada yang dari tahun kemarin ada yang dari Papua, itu dari Papua tuh kakak adik, kakaknya, kakak tingkatnya, terus adiknya ikut lagi ke sini. Jadi nanti kalau udah ketemu, ini kan ketemunya masih lewat monitor ya, cuma ngeliat gitu. Yang cowok geser, cari yang enak dipandang gitu ya. Yang cewek-cewek juga lihat juga gitu. Ya itu sih lumrah. Tapi cuma kan beda ya kalau misalnya kita masuk di kelas. Belum? Kangen banget ya? Kangen pengen ada di kelas gitu. Tapi giliran udah di kelas nanti pengennya main. Ya, lumrah itu sih, buat anak-anak lumrah. Jadi jangan takut ya, jangan gini, kebanyakan masuk sini, kenapa dimatrikulasi kali ini? Wah, ini ada yang ini nih, komennya cukup luar biasa. Udah 3 bulan lebih lupa cara nulis. Lebih banyak ngetik lebih banyak ngetik di handphone sama baca ya, sama nonton. Hati-hati, tapi siapa nih? Sultan Aryo Muhammad. Tapi nggak lupa baca kan? Ya, nggak lupa baca, yang penting itu. Sudah 3 bulan lebih lupa cara nulis. Nggak apa-apa, nak. Sekarang apa namanya? Sekarang era digital. Tapi nanti kalau misalnya yang kebetulan saya ngajarnya di Tekim, untuk anak-anak Tekim biasanya kalau saya nggak boleh foto karena saya bukan artis, saya nggak mau difoto-foto. Padahal anak-anak motonya moto materi, bukan moto saya. Tapi sama saya nggak boleh kalau cuma foto-foto doang. Saya khawatir gitu dipajang di kamar kalian gitu, terlalu ngefans sama saya itu bahaya. Makanya saya nggak boleh anak-anak moto. Ya, jadi nggak apa-apa lupa nulis, nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa baca, jangan sampai lupa ngetik, itu yang penting. Ada yang mau ini nggak sih? Ada yang selama 3 bulan ini bener-bener lockdown di rumah, ada nggak? Yang misalnya daerah Jakarta, Bekasi, yang bener-bener lockdown di rumah, ada nggak? Yang bener-bener keluar rumahnya paling 2 menit gitu, atau 5 menit gitu, ada nggak? Jakarta, Bekasi, Surabaya, itu yang di daerah kota-kota besar, ada yang benar-benar lockdown di rumah? Tidak, Bu.
Oh enggak, semuanya sempat main-main ya? Tiap malam main, Bu. Oh, Keluar tiap rumah. malam main. Nah, pertanyaannya, mainnya apa? Mainnya gini, main online. Main Enggak, Bu, online. keluar rumah. Nongkrong, Bu. Oh, nongkrong. Iya, Kalau Bu. daerah dari mana, Gerald? Dari Banyuwangi, Bu, Jawa Timur. Oh, di Banyuwangi masih boleh nongkrong? Boleh, Bu. Oh, Bebas. boleh. Ya, Masih enggak, bebas. sebenarnya enggak boleh, Bu, tapi ya anaknya saya yang bandel. Oh, Gerald yang bandel berarti ya. Oke, oke, oke. Soalnya ada anak Banyuwangi, kebetulan anak wali saya nggak pulang loh sekarang. Nggak Enggak pulang. bisa pulang, Bu. Iya, emang dia nggak bisa pulang. Iya, tahu pernah diceritain sama teman saya. Iya. Iya. Oke, Gerard berarti masih di Banyuwangi masih oke ya. Iya, Bu. Waktu ada yang thank you, boleh di-mute lagi. Ada yang pegel rebahan aja sampai dia streaming sih. Mana dia? Ini agak agak lumayan nih. Mana dia? Nggak apa-apa ya, sambil nunggu saya share ini kita biar ini. Dia mana dia? Dia boleh di-unmute dia. Dia boleh di-unmute. Dia streaming sih. Dia mana dia? Iya, Bu. Oh, dia di rumah pegel rebahan sampai dirawat, seriusan. Iya, Bu, sakit itu mah. Oh ya Allah, makanya jangan banyak rebahan, olahraga. Ya, ada lagi yang di room, Cung, ini di mute. Cung yang kangen uang jajan sekolah. Ngacung yang kangen uang jajan sekolah, Ngacung. Oh enggak tuh, enggak. Soalnya ada juga Bu, beberapa mahasiswa saya pengen cepet kuliah karena kangen dikasih uang bulanan gitu. Itu ada. Ya. Jadi adik pada nggak kangen ya sama uang jajan sekolah ya. Soalnya jujur selama WFH ini yang dikangenin adalah makan di kantin. Karena kantin tutup semua. Karena kantin tutup semua, mau nggak mau. Oke, sudah 100 orang. Udah siap ya, Nak ya? Jangan berpikiran apa yang disampaikan hari ini itu wow banget, berat banget gitu, enggak. Saya mau nunjukin bahwa kimia tuh sebenarnya ada di sekitar kita, bahkan kita pakai gitu. Ya, jadi nggak usah takut dulu, nggak usah. Saya mau kenapa sebelum mulai ini saya mau kalian membuka pikiran kalian bahwa kimia tuh nggak berat dulu. Karena apa? Pelajaran apapun kalau kalian udah underestimate dari awal, sekelas olahraga aja itu berat. Jadi kalau misalnya mau memulai sebuah mata kuliah, hal yang pertama kali harus kalian ingat adalah jangan pernah merasa berat terhadap mata kuliah tersebut. Karena kalau udah ngerasa berat, kalian nggak enak ngejalaninnya. Dan satu lagi, yang kedua, jangan pernah bercita-cita dapat nilai cuma B. Harus bercita-cita dapat nilai itu A. Ya, tapi kalau kalian sudah punya mimpi, itu harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Itu kuncinya. Jadi mau mata kuliah apapun, kalau kalian tadi ngadop 2 tadi, saya yakin nggak ada mata kuliah yang susah. Tapi kalau kalian udah berawalnya mikirnya, duh berat ya gitu. Sekelas olahraga aja, sekelas olahraga yang kata orang, kata anak-anak itu adalah mata dulu zaman SMA-nya mata pelajaran paling favorit. Tapi kalau menurut kalian dari awalnya udah berat, wah udah nggak akan bisa-bisa. Ya, misalnya contoh lari lah. Lari tapi di mindset kalian
jaraknya yang disuruh sama gurunya udah jauh, tapi di mindset kalian udah, lari gitu ya, berapa kilo gitu, itu pasti males. Tapi kalau misalnya udah ada niatan dari kalian, saya yakin insya Allah bisa. Kita mulai ya untuk hari ini. Ya, untuk hari ini saya mulai dulu tadi intermezzo saya biar biar formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aja, ya nggak usah di-unmute. Oke, selamat pagi. Hari ini alhamdulillah saya lihat semuanya sehat, cerah, ceria. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini membuka semua pikiran, membuka semua mindset kalian bahwa kimia itu nggak susah kok. Yang susah itu adalah pola pikir kita. Yang susah itu adalah cara berpikir kita. Ya, mudah-mudahan sih seperti apa yang akan saya sampaikan hari ini mengubah mindset kalian terhadap kimia. Kenapa? Karena jangan salah, walaupun kalian masuknya fire and safety, teknik perminyakan, tetap di semester 1 kalian dapat yang namanya kimia dasar. Ya, jadi biar kalian open minded dulu karena nanti kimia dasarnya sebetulnya pada saat nanti semester 1 dengan saya. Ya, tetapi ada yang teknik kimia akan dengan Ibu Dian Farhatus Soliha, yang teknik perminyakan itu dengan Ibu Wiwi Pratiwi, nanti yang FS itu dengan Ibu Rosi ya namanya, Bu Rosiah, ya. Jadi nanti ada dosennya masing-masing untuk kimia dasar, tapi untuk sorry ada ini untuk kali ini matrikulasi saya yang akan membawakan untuk perkenalan kimianya. Oke, bentar saya share screen dulu. Ibu jangan racuni saya dengan drakor dulu. Bisa kelihatan ya apa yang saya share ya? Oke, ini nama lengkap saya, Puji Astuti Ibrahim, MSI. Saya kebetulan S1 saya kimia murni, S2 saya juga kimia. Kebetulan S1 saya di Universitas Jenderal Ahmad Yani, sedangkan S2 saya di Institut Teknologi Bandung, dan saya sudah lulus cukup lama. Nah, ini yang mau saya liatin. Kenapa sih kalian jadi takut sama kimia? Karena kalian melihatnya ini, kimia tuh serem, kimia tuh bahaya, eksplosif, ya, kemudian oxidizing, extremely flammable, korosif gitu ya, kemudian dangerous for environment, terus harmful, highly gitu ya, toxic, iritan, very toxic. Bayangin gambarnya udah serem banget. Ya, dari gambarnya aja sudah menyeramkan buat kalian. Sehingga banyak anak-anak yang menganggap bahwa kimia itu menakutkan. Bukan hanya ini, tapi katanya kimia itu berbahaya. Iya kalau yang berbahaya. Kalau kalian mainnya sama bahan peledak, iya berbahaya. Kalau kalian minum, misalnya yang kalian minum itu adalah racun serangga, bahaya. Ya, kalian minum normal aja, nggak usah macem-macem gitu. Air putih, teh manis, buat yang suka gitu ya. Misalnya yang bersoda sesekali, kemudian apalagi sekarang yang lagi booming itu kan kayak bikin dalgona coffee gitu ya. Itu boleh-boleh aja, tapi kalau yang diminum itu racun serangga, ya bahaya, ya bahaya banget. Nah, makanya sebenarnya kimia tuh dibilang cenderung menakutkan karena ya itu tadi mindset orang-orang udah dicekokin dulu bahwa awas ini bahaya. Padahal
Yang berbahaya itu yang pertama, itu adalah bahan kimia buatan yang memang dibuat untuk sesuatu hal, contoh kayak bahan peledak. Bahan peledak itu nggak ada yang alami. Ya, bahan peledak itu nggak ada yang alami. Rata-rata buatan. Kalau misalnya pun alami dia ada ledakan, contoh misalnya karena timbunan, mungkin ada yang pernah dengar meledak, apa namanya, tumpukan sampah meledak. Iya, karena itu sebetulnya karena tumpukan si sampah itu ditumpuk, ada gas metan yang terkunci di dalamnya, sehingga dia tidak bisa bergerak. Akhirnya apa? Karena untuk mencari ruang dia meledak. Itu kan sebetulnya bukan alami, tapi dia benar-benar dibuat sedemikian rupa gitu. Di akhirnya apa namanya? Ketidaksengajaan yang sebenarnya itu bisa diantisipasi. Jadi sekali lagi kemudian kenapa dia jadi menakutkan? Karena porsinya tidak ditempatkan pada tempat yang sesungguhnya. Contoh, minum soda boleh nggak sih? Ada yang bisa jawab, minum soda boleh nggak sih? Kalau yang bilang boleh, angguk deh. Kalau yang bilang nggak boleh, boleh geleng-geleng. Karena kelihatan kok. Boleh. Oke. Minum soda boleh nggak? Yang lainnya saya responnya masih banyak yang bingung gitu. Saya nanya dulu, minum soda boleh nggak sih? Oke, kalau yang nggak ngerti soda, saya sebutin. Contoh kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite, Big Cola, apalagi ya, Big Cola kan variannya ada yang ini gitu. Terus apalagi ya, Green Sand, itu boleh nggak sih diminum? Boleh ya? Oh enggak, ada yang, Putra Pak Fran bilangnya enggak katanya. Ada yang ini, ada yang ngangguk-ngangguk. Oke, sebenarnya kalau misalnya kalau ditanya boleh diminum apa enggak, boleh. Ya, kalau ditanya boleh diminum apa enggak, boleh. Tapi porsinya, ya, porsinya. Ya jangan juga minum sekali minum 2-3 kaleng. Minum Coca-Cola gitu ya. Sebenarnya saya tuh agak gimana, soalnya saya nggak di-endorse. Nyebutin tuh saya agak berat gitu. Karena saya nggak di-endorse. Kalau di-endorse saya mau nyebutin sebenarnya. Saya tidak ada duit ke canda-canda. Bayangin aja Coca-Cola segede gini, berapa liter? 1,5 liter. Sekali minum. Nggak bagus kan? Itu kan berarti kan pada tempatnya. Ya kalau nyicipin doang 1 gelas mah oke. Tapi nggak tiap hari juga. Ya, makanya 1,5 liter tuh join sama temen-temennya. Misalnya 1,5 liter dibagi sama seluruh panitia matrikulasi 150 orang gitu. Nah, itu sudah sesuai porsi sedikitan kan, jadi nggak bahaya. Dan tidak dilakukan kayak misalnya sesuatu yang memang dia apa namanya kayak soda, itu kan tidak tiap hari juga, tidak dianjurkan tiap hari juga ya untuk diminum. Jadi kenapa bahaya itu ya tadi, kenapa menakutkan, kenapa selalu orang bilang awas ada bahan kimianya. Ya kenapa menakutkan, karena orang sendiri yang kadang-kadang tadi tidak menempatkan pada tempatnya, sehingga membuat senyawa kimia itu nakutin gitu. Ada nggak sih Bu senyawa kimia yang berbahaya? Ada. Tapi kalau kita tahu cara pakainya, kita tahu cara menempatkannya, insya Allah kok nggak bahaya. Ya, insya Allah kok nggak bahaya gitu. Ya nggak usah jauh-jauh. Minum air 2 gentong sekaligus bahaya nggak? Minum air 2 gentong, kalau kalian nggak ngerti gentong, 2 galon sekaligus gitu. Dia kayak sapi gelonggongan kan, itu nggak bagus. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya sesuatu yang tidak pada tempatnya, kemudian tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, semua juga akan bahaya. Bukan hanya senyawa kimia, dan perlu kalian tahu bahwa apapun yang ada di sekitar kita itu sebenarnya adalah senyawa kimia yang tanpa kita sadari gitu.
Kenapa saya gitu? Ini buktinya. Air. Air itu senyawa kimia loh, Nak. Air itu H2O, ya. H2O itu senyawa kimia. Berarti kalau senyawa kimia itu bahaya, nggak boleh minum air. Ayo. Ya. Jadi tadi saya bilang tinggal kita lihat gitu. Air itu adalah senyawa kimia. Kemudian yang kedua, glukosa. Di situ ada madu, terus ada fruktosa, itu ada buah-buahan. Bahaya nggak? Kalau bahaya, jangan minum madu, jangan makan buah-buahan lagi. Ya kan? Nah, Bu, yang bikin susah tuh, Bu, yang ini. Kelihatan ya kursor saya gerakin ya. Senyawa yang ininya, Bu, yang bikin pusing 7 keliling untuk apa namanya kita pahami. Nggak usah jauh-jauh, Nak. Saya juga nggak ngapalin. Saya dosen kimia aja nggak ngapalin gitu. Glukosa, strukturnya harus kayak gini ya gitu. Nggak ngapalin, nggak. Saya ketika dibutuhkan, ya yang bentuknya kayak gini, ini glukosa. Yang bentuknya seperti ini adalah galaktosa. Yang bentuknya seperti ini, itu fruktosa. Kelihatan ya, glukosa, galaktosa, sama fruktosa kelihatan ya perbedaannya. Dilihat dari strukturnya, udah beda. Ini segi 6, ini segi 5. Cuma gitu aja, jangan dilihatin, tuh ada CH2OH, ada O, ada ini. Pusing. Ditanya sama saya, Bu, apal nggak gini? Enggak. Terlalu jujur ya saya sebagai seorang pengajar. Tapi ya itu yang harus saya share gitu. Jadi biar apa? Biar kalian nggak takut. Ya, nggak usah takut. Oke, jangan lupa di mute. Oke, jadi jangan karena lihat ini ada rumit Bu gitu. Kalau ditanya, kalau misalnya saya harus gambarin glukosa pun, ya mau nggak mau, saya juga lihat, ya, ini nggak usah takut. Oke, sorry, ada yang belum di mute ya. Saya lihat tuh ke ini, nah, yang ngerasa belum di mute dulu. Oke. Masih ada. Nah, kemudian kalian bisa lihat dong, di situ ada protein. Ada ikan, ada daging, ada telur, ada kacang-kacangan, ya, itu adalah salah satu sumber protein. Nah, di bawahnya saya mau ngasih tahu, itu strukturnya protein. Duh, Bu, pusing. Nggak usah pada saat tidak dibutuhkan, ya paling nggak tahu gitu, oh ada R, C, NH2, ya, CH, R, NH2, kemudian ada COOH. Nanti saya buat yang lebih simpel. Kalau misalnya nanti tim teaching biasanya kita buat yang lebih simpel kok buat kalian. Jadi kenapa awalnya ngelihat kalian sulit? Ya ini tadi, ya, bahwa kalian mikirin aja dulu ini nih, ininya. Nggak usah, ya, nggak usah ke situnya dulu, tapi nanti dipahami dulu satu-satu. Oh ya, apa yang di sekitar kita ternyata semuanya adalah senyawa kimia, air. Glukosa itu juga termasuk ada di dalam nasi. Bayangin, kalau nasi aja berbahaya, jangan dimakan dong. Ya. Nah, nasi itu bahaya. Kalau makannya apa? Dua sangku. Nah, itu bahaya. Ya. Kalau kalian makannya 2 sangku, bahaya. Bisa-bisa meledak sih, enggak sih perutnya ya. Cuma ya
bahasa, kalau kata Dwiki, bahasanya Dwiki ini kemekaran, kekenyangan, ya. Itu seperti itu. Jadi yang membuat membuat bahaya atau membuat kita jadi tidak suka kimia karena kita tidak bisa menempatkan menempatkan apa yang memang semestinya gitu. Belum tahu triknya gitu. Makanya saya lagi jangan ngerasa bahwa kimia tuh susah gitu. Kimia tuh ya sesuatu hal yang bukan menakutkan dan bukan hal yang sulit untuk dipelajari gitu. Itu dulu sih sebenarnya, sekali lagi kenapa saya ulang-ulang terus biar itu masuk ke mindset kalian. Next kalian bisa masuk kelas, itu yang harus kalian ada dulu di otak kalian gitu. Kimia tuh begini lah, ya. Karena itu akan mempermudah kalian. Oke. Kita lanjutin ya. Nah, ini. Kalau yang mau kerjanya di dunia migas, kalian nggak akan bisa lepas dari yang namanya hidrokarbon. Ya, kalau yang mau kerjanya di dunia migas, itu nggak akan lepas yang namanya hidrokarbon. Hidrokarbon itu cuma dari 2 unsur, hidrogen sama karbon. Bayangin, dari 2 unsur, hidrogen sama karbon, tetapi kalian bisa lihat di share screen saya, ya, di PowerPoint saya, bahwa dari 2 unsur ini, bayangin, bisa bikin banyak, ya, bisa bikin banyak produk hanya dari 2 unsur, hidrogen dan karbon. Ya, ini sesuatu hal yang kalau misalnya kita pelajari lebih luar biasa gitu, dari hanya hidrokarbon yang walaupun nanti kalian akan belajar dengan bukan hanya rantai C sama H satu aja gitu, enggak, tapi akan banyak karbon dan hidrogen di dalamnya. Tetapi buat saya ini satu senyawa yang cukup amazing, dari dua unsur bergabung menjadi senyawa yaitu hidrokarbon. Kalian bisa lihat di sebelah kanan kalian, ya, di sebelah kanan kalian di PowerPoint saya, kalian bisa lihat bahwa produknya banyak sekali, dari mulai fraksi yang paling atas sampai fraksi yang paling bawah. Oke, saya mau tanya dulu dong. Ada yang dari SMK Migas Cepu? Ada yang dari SMK Migas Cepu? Mana, Nak? Saya tidak hafal namanya soalnya. Oh, Izudin Abid, boleh Izudin, boleh di-unmute, Nak? Izudin boleh di-unmute. Mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka, Nak? Bisa nggak? Izudin bisa nggak di-unmute? Oke. Halo, Bu. Ya. Izudin dari SMK Migas Cepu ya? Ya, Bu. Ngambil jurusan apa, Nak? Di SMK Migas. Ya, di SMK Migasnya. Pengolahan, Bu. Oh, di pengolahan. Berarti sekarang masuknya ke Kilang, Bu. di AK Migasnya di mana? Oh, di perminyakan. Oh, teknik perminyakan. Kalian juga belajar kan, namanya pengolahan ini kan belajar yang destilasi bertingkat ini ya? Iya, Bu. Ya. Dasarnya kan sebenarnya cuma dari hidrokarbon ya, Nak ya? Dari crude oil ya? Maaf, Bu, kurang jelas, Bu. Sinyalnya Oh, agak oke. Oke. Dasarnya dari hidrokarbon kan? Dari banyak produk ini, sebenarnya dari crude oil aja kan? Iya, Karena Bu, dia dari crude oil. Nah, dari crude oil aja. Oke, terima kasih Izudin. Boleh di-unmute lagi. Nah, Ya, Bu. mungkin kalau yang udah sudah sudah mulai belajar lebih, tapi nggak usah takut, Nak. Ya, ini gampang sekali. Karena apa? Ini dasar kok, cuma C sama H,
Ya, C sama H, di mana C itu, ini yang nanti cukup harus kalian ingat, C itu punya empat ikatan. Jadi kalau misalnya C ini seperti ini, maka kalian bisa lihat di gambarnya, ya, C itu punya 4 ikatan yang biru ini. Nah, 4 ikatan ini dalam hidrokarbon secara otomatis biasanya diisi sama yang namanya hidrogen. C itu karbon ya. Yang ini nih karbon, yang biru ini adalah hidrogen. Nah, itu diisi, pokoknya C itu tangannya pasti 4. Itu yang harus kalian ingat baik-baik. Ya, C itu tangannya 4. Ya, tangannya 4, 1, 2, 3, 4. Bisa nggak lebih? Nggak bisa. Karena ini maksimal udah. Dan ini nggak, yang perlu kalian benar-benar ingat untuk melangkah ke selanjutnya. Kalau nanti di teknik perminyakan ada yang namanya KFHC, kimia hidrokarbon, kimia fisik hidrokarbon. Itu ada nanti di teknik perminyakan. Ya. Nah, dari dua unsur bergabung menjadi senyawa yang namanya hidrokarbon. Hidrokarbon ini nanti bentuknya kalau di dunia perminyakan itu di dunia migas itu bisa dalam bentuk crude oil atau bisa dalam bentuk gasnya. Ya, nanti ada gasnya itu biasanya metan, CH4. Tapi nanti ini dipelajari lebih lanjut. Nah, bayangin dari 2 unsur jadi 1 senyawa hidrokarbon, nih hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ada di sekitar kita. Tiap hari, mungkin kalau yang hari ini masih bisa jalan-jalan, tiap hari kalian pakai loh. Apa? Bahan bakar. Ya, bahan bakar. Mau itu dari premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo, itu semuanya bahan dasarnya ya dari sini. Dari hidrokarbon, dia fraksi yang ketiga sini. Seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut, nak. Gampang kok. Nggak ada yang susah, nggak ada yang sulit. Ya, bawa kimia tuh it's easy. Begini banget. Nah, di kimia itu sebenarnya sama kayak manusia. Ya. Kenapa saya bilang sama kayak manusia? Kimia itu dibagi jadi 3, ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Ini basic banget nih. Ya, basic yang harus kalian ingat baik-baik. Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Kalau diibaratkan dalam saya ngambilnya yang paling gampang, kayak orang berhubungan. Cewek sama cowok lah. Kalau unsur tuh jomblo. Ya. Kalau unsur tuh jomblo, dia sendirian aja. Karena emang tunggal. Nah, kalau dia si unsur dengan unsur ini sudah menemukan pasangannya, ya, kemudian terjalin sebuah chemistry, maka dia akan bergabung menjadi senyawa. Terbangunlah komitmen. Misalnya kayak tadi, C nembak karbon nembak hidrogen gitu. Jadilah hidrokarbon. Nah, itu jadinya senyawa. Ya. Jadi ketika si unsur ini udah nggak jomblo lagi, ketemu sama pasangannya, maka berubah jadi senyawa. Kenapa tanda panahnya bisa bolak-balik senyawa? Bisa nggak berubah lagi jadi unsur? Bisa aja. Ketika memang direaksikan dengan baik. Nah, ketika senyawa, itu bisa nggak jadi, atau misalnya gini, tadi ada unsur, ada senyawa, ada campuran ya. Nah, kalau campuran tuh apa sih? Campuran tuh kalau misalnya satu pasang gitu, ada senyawa dengan senyawa, ketemu. Ya, ketemu. Itu bisa jadi campuran. Kan karena dicampurin. Paling gampang apa? Yang tiap hari minum teh manis, itu adalah campuran, nak. Campuran antara teh dengan gula. Ya, itu adalah campuran. Yang tiap hari minum kopi, itu adalah campuran. Ya, yang tiap hari misalnya minumnya sirup atau misalnya minuman instan yang harus diseduh dulu, itu juga campuran.
Ya, makanya gampang sebenarnya menganalogikannya. Jadi kalau misalnya yang masih jomblo atau masih unsur, nggak usah sedih ya, karena kalian berarti belum menemukan pasangan yang pas. Karena kalau misalnya yang muslim ya, yang muslim dalam Al-Quran dibilang kan Allah menciptakan berpasang-pasangan. Sama, unsur juga sebetulnya di alam itu juga berpasangan. Ya, oksigen itu nggak bisa sendirian sebenarnya. Oksigen itu nggak bisa sendirian. Karena apa? Sebetulnya di alam itu yang ada hanya gas oksigen. Gas oksigen itu adalah O2. Kalau udah ada angka 2-nya, maka dia bukan lagi unsur, tapi dia adalah senyawa. Ya, makanya kalau misalnya ada orang nggak suka kimia, tapi suka ngomong gini, iya, kenapa kamu suka sama dia? Karena saya menemukan chemistry-nya. Coba bahasa Inggrisnya chemistry di Indonesia jadi apa? Yang nggak tahu buka kamus ya. Bahasa Inggrisnya kimia itu kan chemistry. Nah, kalau misalnya dia nggak suka, tiba-tiba, kenapa kamu suka sama dia? Iya, habis saya ketemu aja chemistry-nya. Padahal kalau bisa di Indonesia, masa ketemu kimianya? Ya, jadi seluas itu loh, senyawa kimia itu. Jadi sekali lagi ini yang harus kalian ingat baik-baik bahwa di dalam belajar kimia itu yang harus diperhatikan adalah 3, ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Unsur itu adalah yang sendirian, yang tunggal. Yang paling gampang diingat-ingat yang jomblo. Ya. Kalau misalnya senyawa itu udah 2 unsur menjadi 1. Ya, 2 unsur menjadi 1. Tapi kalau dia campuran, dia 2 senyawa yang disatuin. Bisa nggak sih Bu kalau campuran itu senyawa sama unsur gitu? Semuanya kalau dalam kimia itu sebetulnya bisa aja. Apalagi nanti ada proses reaksi kimia gitu ya. Sebetulnya bisa aja, bisa terjadi. Tapi biasanya yang namanya campuran itu dari senyawa dengan senyawa. Itu biasanya seperti itu. Bu, ada nggak sih ada nggak sih di sini yang di alam, di semesta alam ini yang sendirian gitu, nggak bersenyawa, nggak bentuk juga campuran? Ada nggak yang nggak bereaksi sama orang lain? Ada sama unsur lain? Ada. Nanti kalian kalau udah ketemu kimia dasar akan ketemu namanya tabel periodik unsur. Kalian bolehlah googling ya. Kalau habis ini after this kalian boleh googling unsur mulia, unsur logam mulia ya. Bukan logam mulia. Yang paling kanan itu 8A. Ya. Itu dari mulai He, Ne itu biasanya sendirian. Dia justru tidak bisa bersenyawa. Karena apa? Karena dia sudah stabil. Ya, dia unsurnya sudah stabil. Jadi dia tidak lagi bersenyawa, tidak lagi membentuk campuran, tapi dia udah sendirian. Ya, dia yang kuat di alam ini menjadi unsur aja, nggak harus bersenyawa. Karena dia tadi sekali lagi tidak stabil. Kenapa? Kok ada unsur dengan unsur ini bersenyawa? Karena tadi sebenarnya tidak stabil. Nanti kalian belajar, ya. Karena masing-masing unsur itu menuju kestabilan. Sama kayak kalian kan, jangan kalian lah, dan pada ini. Contohnya adalah laki-laki sama perempuan. Kenapa ini bisa saling jatuh cinta? Karena kan saling membutuhkan, ya, saling membutuhkan gitu. Nah itu yang sebenarnya juga terjadi pada unsur gitu. Antara satu dengan yang lain, kenapa C bisa bereaksi dengan H, membentuk sebuah hidrokarbon, si C-nya ini biar stabil, H-nya juga biar stabil, terbentuklah sebuah hidrokarbon. Nah itu sih sebenarnya apa yang terjadi dalam di kimia. Sama kayak tadi kalian lihat ada air, ada glukosa, ada fruktosa, ada protein. Kalian bisa lihat di situ ada nitrogen, ya,
tapi dia saling terhubung. Ketika ada garisnya berarti dia sudah terhubung. Ya, ketika sudah ada garisnya maka dia sudah terhubung. Oke, jadi don't be scared to study of chemistry. Jadi nggak usah takut untuk belajar kimia, ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, untuk kimia nih nggak nggak se heboh kemarin, banyak yang nanya, apalagi bahasa Inggris. Ini belum ada yang nanya nih satupun. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya yang nanya. Mau nanya apa mau ditanya nih? Halo Bu, Ya, boleh. Muhammad izin Hafiz. izin bertanya. Oke, boleh. Gimana caranya bagi para ilmuwan untuk mengetahui bahwa misalkan oksigen itu dua unsur, terus golongan gas mulia itu cuma satu unsur nggak bisa bereaksi dengan senyawa lain, apakah melalui penelitian apa gimana? Dan penelitiannya itu seperti apa? Oke, terima kasih. Kalau yang udah ada sekarang, kenapa oksigen nggak sendirian, kemudian si gas mulia itu juga dia nggak bersenyawa dengan yang lain, itu penelitian yang sudah sebenarnya udah kita terima dan itu penelitiannya udah berabad-abad. Jadi ketika diteliti bahwa yang kita hirup itu sebetulnya bukan oksigen. Kalau oksigen kan O aja. Tapi ketika diteliti, ditangkap gasnya, kemudian dilihat strukturnya ternyata itu adalah O2. Itu sudah diteliti udah puluhan tahun yang bukan puluhan lagi, ratusan tahun yang lalu, karena kimia itu kan termasuk salah satu ilmu yang cukup lama ya. Seperti itu. Kemudian kayak gas mulia, lihat kenapa dia bisa sendirian, karena tadi dia sebetulnya sudah stabil. Makanya dia tidak perlu bereaksi dengan siapapun. Ada penelitian pada saat itu, saya waktu itu lagi S1 2001 2002. Oh, kalian baru lahir ya. Itu sempat saya pernah baca salah satu tulisan seorang kimia,wan bahwa ada yang pernah mencoba mereaksikan gas mulia dengan dengan unsur yang lain, ya, dengan unsur yang lain, tetapi hanya sepersekian detik, dia mampu bersenyawa. Sisanya dia sendiri-sendiri lagi. Jadi ibaratnya kalau kayak seperti ini aja ya, habis ya, diginiin aja ini udah kelamaan gitu. Ibu begini aja itu seolah-olah reaksinya kelamaan gitu. Padahal yang terjadi pada saat penelitian itu nggak sampai segini, hanya sepersekian detik dia bisa bereaksi. Jadi karena tadi ibu bilang bahwa apa namanya, dia itu karena sudah stabil, dia bisa ada di alam ini tanpa harus bereaksi dengan yang lain, maka ya dia bisa sendirian. Hasil dari mana? Penelitian dari awal-awal seorang kimiawan muncul gitu. Seperti itu sih, Hafiz. Oke? Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Jangan takut buat Lia. Jangan takut dari IPS. Nah, ada anak, kebetulan bimbingan saya. Dia dulunya dari IPS, masuknya ke teknik kimia. Tapi sekarang dia kerja di Chandra Asri, bahkan jadi orang penting di sana. Kata dia, kamu kenapa akhirnya kenapa saya bilang milihnya Tekim? Awalnya di IPS. Ya, karena ngelihatnya katanya bisa kok Bu.
dan termasuk salah satu anak yang memiliki IPK cukup tinggi. Ya, jadi jangan takut Lia buat ngerasa bahwa dari IPS. Irfan, panggilannya apa nih? Coba deh ngomong sendiri. Jauza Fakhri, mana Jauza Fakhri? Boleh di-unmute, Nak. Oke. Ya, SMA-nya dari mana, Nak? SMA 4 Negeri Kota Serang. Oh, dari Serang. Oke. Banten. Gimana? Tanya, Bu. Panggilannya apa dulu? Panggilannya apa dulu? Irfan. Irfan. Oke, Irfan. Mau bertanya, nanti pembelajaran kimia di sana ada senyawa karbon nggak sih? Sama itu? Sama apa? Redox, elektrokimia. Iya, itu. Redox dan... Saya tanya dulu, kenapa nanya ini? Saya nanya dulu. Ya, mau nanya aja. Oh, jurusannya sebelumnya apa? SMA IPA? IPA. Gitu. Kalau senyawa, kebetulan guru dosen kimia dasarnya ada di sebelah saya sih. Bu, ada elektrokimia sama reaksi redox nggak, Bu, katanya? Namanya sesuatu yang harus seimbang, dipelajarin, Nak. Nanti reaksi redox sama elektrokimia belajar. Ya, terus ada, nggak usah takut karena dosen di sini gimana caranya bukan membebankan anak, tapi gimana caranya kita membuat anak mengerti. Ya Irfan ya. Ada kayak misalnya pembelajaran karbon ada. Ya, ada kok nanti untuk untuk pembelajarannya ada. Oke, ini ada gimana Irfan? Ya, Bu, makasih. Ya, jangan takut dulu, Van. 3 bulan nggak sekolah ya. Jangan-jangan udah lupa lagi. Ya itu, makanya. Lupa. Tenang. Jangan takut yang ngerasa dari IPS, dari SMK, dari kalau kemarin kalian dengerin Bu Indah ya. Kalau kami di sini kebetulan manggilnya Bunda. Ya. Yang disebutin nama Bunda, bahwa kan ada yang dari pesantren, bukan hanya angkatan awal. Banyak yang dari pesantren itu ijazahnya ijazah pesantren gitu, tapi karena mau usaha, alhamdulillah bisa. Oke. Pajar Aji Nugraha. Boleh? Pajar mana, Pajar? Pajar ngomong sendiri, Jar. Iya, Bu. Ya, apa, Jar? Kalau di agama kan, Bu, minum di tempat emas itu tidak boleh ya. Nah, apakah ada penjelasan reaksi kimianya kalau air itu ditaruh di tempat emas gitu? Oh ya, oke. Gini. Ibu bahasnya bukan air dulu nih, Jar ya. Ibu bahasnya kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas. Semua tahu ya? Ada yang tahu ya? Laki-laki sebenarnya kenapa nggak boleh pakai emas? Fajar tahu ya? Kanker kan, Bu? Kenapa? Sel kanker. Bukan, ya. Kenapa bisa jadi sel kanker? Ayo. Pernah tahu nggak? Nggak apa-apa, biar TikTok gitu, Jar. Hormon, Bu. Kenapa, Rangku? Kita ini aja. Fajar tahu ya, itu karena kena kanker gitu misalnya. Pernah Ya. baca? Ya pernah, Bu, tapi lupa lagi. Ya, oke. Jadi kenapa emas gitu nggak boleh pakai emas, apalagi yang laki-laki itu kenapa nggak boleh pakai aurum ya, nggak boleh pakai emas, itu sebetulnya secara tidak sengaja ada logam yang masuk ke dalam tubuh. Kalau perempuan itu kan menstruasi, ya. Kalau perempuan itu kan menstruasi. Pada saat menstruasi itu selain mengeluarkan sel telur yang tidak terbuahi, ya,
itu juga membuang sebetulnya logam berat, racun yang ada di dalam tubuh kita. Sebetulnya itu. Sedangkan laki-laki kan enggak. Ketika logam itu masuk, logam berat itu masuk ke dalam tubuh, kan ditumpuk. Ya Fajar ya? Ya. Ketika ditumpuk, atau bukan ditumpuk, masuk, si sel di dalam tubuh itu kan menganggap bahwa itu benda asing. Ya, ketika ada benda asing, maka sel yang untuk untuk memperbaiki, disangkanya kan ada sel yang rusak, untuk memperbaiki sel yang rusak tersebut kan dia membelah diri terus. Nah, proses membelah diri yang terus-menerus tidak terkendali, maka itulah di sini kalau kata Pak Jara tadi bahwa minum itu tidak boleh di gelas emas. Sama halnya tadi, Nak, kita nggak tahu ada logam berat apa yang terikut di dalamnya, yang pada saat terminum dia tidak bisa dikeluarkan lagi oleh tubuh. Seperti itu. Secara kimia, secara sainsnya ya, Fajar ya. Iya, Bu. Dijawab ya, Nak ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, yang ngerasa ada yang lucu nih komentarnya di chat. Jurusan IPA otak IPS. Aduh, nggak apa-apa. Jangan disangka, Nak. Sampai hari ini, guru kimia saya zaman SMA, itu nggak pernah percaya saya jadi dosen kimia. Tiap saya main ke SMA, itu guru kimia SMA saya selalu bilang, ibu masih nggak percaya kalau saya itu sampai jadi dosen kimia. Karena dulu saya berawal dari ketika lulus kuliah, saya sempat jadi guru dulu. Pada saat saya jadi guru pun, itu orang yang pertama kali ngechat saya karena tahu saya jadi guru adalah beliau, guru kimia saya zaman SMA. Langsung ngomong gini, emang kamu bisa jadi guru kimia? Ada digituin loh beneran, gak bohong. Jadi jangan takut gitu ya, jangan takut bahwa kimia itu enggak, ya udah asa bisa karena biasa sebetulnya. Dan mau usaha, tapi yang paling penting adalah menikmati dan berusaha tetap menjadi yang terbaik, itu yang penting. Ya, kemudian oke. Saya mau siapa ya? Siapa ini? Sofwan Fatah Habibi mau nanya tapi nggak mau ngomong, Bu. Kenapa emang? Sofwan, kenapa? Mau nanya tapi nggak mau ngomong. Coba mana Sofwan? Sofwan boleh unmute nggak? Hadir, Bu. Iya. Kenapa kok nggak mau ngomong tuh, barusan ngomong? Ayo ngomong. Enggak, berisik. Berisik, enggak? Oh, di rumah Sofwannya berisik. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sok, mau nanya apa Sofwan? Ini, Bu, kenapa tangki yang isinya gas bentuknya bulat? Tangki yang isinya gas bentuknya bulat. Kalau yang isinya cair emang kotak? Setahunya Sofwan. Kan rata-rata gas itu bulat. Rata-rata gas itu bulat. Oke, sebentar. Kan rata-rata semuanya bulat, nggak ada yang kotak. Oke. Nah, Sofwan pernah lewat ke kilang minyak nggak, Nak? RU, Refinery Unit atau ke kilang pengolahan minyak. Sofwan orang mana, Nak? Orang Anyer, Banten. Banten. Oke. Pernah ke Jakarta kan? Chandra Asri, Bu. Oh, oke. Di Chandra Asri. Di Chandra Asri pernah lihat tangki-tangki besar nggak? Pernah, Bu. Pernah. Oke. Itu isinya bukan cuma gas, nah, yang bulat-bulat itu. Isinya itu kebanyakan juga cair. Jadi, yang namanya tangki memang didesain bulat.
Ya, memang didesain seperti itu. Jadi bukan hanya kenapa tangki yang gas dibuat bulat gitu, bukan. Tapi kalau misalnya secara ilmiahnya gini, Sofwan, oke Ibu coba jawab. Kenapa dibuatnya mungkin bukan bulat tapi kayak lonjong gitu ya? Dibuatnya lonjong gitu ya. Nah, yang namanya gas itu kan bisa menempati setiap ruang, ya kan? Sekecil apapun gas itu bisa masuk. Nah, kemungkinan besar kenapa dibuatnya bulat agar tidak ada gas yang terjebak di satu sisi. Paham nggak, Sofan? Kalau dibuat kotak, khawatirnya ada yang nyelap di sini. Paham ya? Maksudnya di sudut-sudutnya gitu. Nah, kemungkinan besar itu. Tapi kalau misalnya yang namanya tangki, ya, yang namanya tangki rata-rata memang dibuat bulat. Seperti itu ya, Sofwan. Jadi bukan cuma gas. Next, apa namanya, kalian nanti lihat juga nggak hanya di apa namanya, nggak hanya di gas aja, tapi mau cair. Tapi biasanya kalau yang kotak itu lebih kepadatan. Tapi kalau yang cair sama gas biasanya pakai yang bulat. Meminimalisir terjebaknya. Di sini kita bahasanya ya atau bahan. Seperti itu, Sofwan. Jadi udah bisa ngomong ya? Udah dong, Bu. Oke. Oke, ada Trisinta Handayani. Trisinta boleh tanya langsung. Mana Trisinta? Trisinta boleh nanya langsung, Nak? Hadir, Bu. Ya. Yang cowok-cowok tahan ya. Itu, Bu, apa? Kan kemarin lihat buku panduan matrikulasinya buat mata kuliah yang fair and safety itu kan ada kimia dasar, fisika dasar. Nah, itu di semester 2-nya kok nggak ada. Apa cuman di semester 1 doang aja, Bu, yang belajarnya itu? Iya, Nak. Semester 1 aja, Nak. Hanya ada di semester 1. Oh. Makasih, Bu. Ya, mau banyak-banyak? Ya, kalau mau banyak ketemu sama fisika, bukan fisika lah, sama kimia, sama fisika, pindah prodi ke Tekim. Nah, itu akan lebih banyak ketemunya, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk FS sama TP, fisika dasar, kimia dasar memang hanya ada di semester 1. Cuma ada di semester 1. Ya, Trisinta. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. Ada lagi. Bagus. Mana Bagus? Bagus Wibawanto. Oke, silakan, Nak. Saya mau bertanya, Bu, apakah pembelajaran di teknik kimia itu banyak prakteknya, Bu? Oke, di teknik kimia nanti kimia dasar ada prakteknya, kimia organik ada prakteknya, kimia fisik ada prakteknya, terus apa lagi? TRK ada prakteknya, mikrobiologi juga ada prakteknya. Jadi hampir semua kita praktek, Nah. Seperti itu. Jadi biar korelasi antara ilmu teori sama praktek itu juga sinkron gitu. Seperti itu Bagus. Ya, baik. Oke. Sama-sama. Muhammad Tegar, boleh nih. Kayaknya jadi pertanyaannya bisa mewakili teman-temannya yang dari SMK. Mana Tegar? Muhammad Tegar. Oh iya, Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Gimana, Nak? Ya kan saya kan di SMK kan jarang belajar kimia atau fisika. Sempat belajar nggak? Enggak sama sekali. Saya dari jurusan multimedia. Oke, multimedia. Ngambilnya sekarang jurusan apa? Teknik perminyakan. Oke, teknik perminyakan. Lanjut. Lanjut, Gar. Kamu mau nanya apa? Oh iya. Tadi nanya apa ya, Bu ya? Maaf, Bu, saya lupa. Kok nanya Ibu? Iya, ada bimbingan khusus nggak, Bu?
buat orang-orang kayak orang-orang kayak saya. Buat anak-anak ya, karena kamu pasti orang. Baik. Buat anak-anak yang dari SMK sebetulnya kayak bimbingan khusus enggak, tapi kalian pinter-pinter komunikasi dengan dosennya. Jangan takut, nak. Jujur, saya kenapa percaya bahwa setiap anak dari jurusan apapun itu bisa mengikuti semua jurusan, semua prodi yang ada di Akamigas, karena bukan saya cuma ngomong doang, tapi saya buktiin sendiri. Kenapa? Saya punya anak bimbingan itu yang dari multimedia masuk ke teknik kimia, ya. Tapi dia IPK-nya di atas 3,4. Caranya apa? Ketika dia tidak bisa, dia cari teman yang bisa. Dan kadang rata-rata kalau di Akamigas itu punya biasanya kawan belajar. Biasanya kalau mau UTS, mau UAS, mau ada ujian itu biasanya bikin forum belajar. Jadi Tegar jangan takut, nanti pinter-pinternya Tegar memilih komunitas. Ya, sekali lagi, dimanapun kalian kuliah, ya, sekali lagi dimanapun kalian kuliah, sebetulnya kuncinya bukan ada pada orang lain, tapi pada diri kalian sendiri. Itu kuncinya. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena saya kebetulan S2 saya di ITB, tapi di ITB pun ada yang IPK-nya 0, ada. Yang IPK-nya 1, ada. Jadi balik lagi ke dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi Tegar, tidak ada bimbingan khusus, tapi pintar-pintar kamu mencari lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua, sering-sering bertanya sama dosennya. Karena alhamdulillah dosen-dosen di sini tuh paling senang kalau ditanya. Ya. Dan kenapa saya bilang saya membuktikan, saya punya anak media masuk ke teknik kimia, begitu keluar kerjanya di Medco. Ini nggak bohong, beneran. Kerjanya di Medco, dia akhirnya punya cita-cita, Bu, saya kerja di Medco karena saya mau ngumpulin duit untuk saya bangun usaha. Saya tanya, emang di Medco gajinya berapa? Kelihatan ya? Dia di angka 22 juta, padahal baru D3. Baru keluar. Jadi jangan pernah takut, Tegar. Walaupun kamu dari multimedia, yang penting kamu mau belajar. Dan itu saya benar-benar buktiin sendiri bahwa dia memang anak multimedia dan sekarang usahanya memang terjunnya tetap di multimedia. Dia udah kemudian dia buka usaha bareng teman-temannya di multimedia, tapi dia masih tetap di dunia migasnya masih eksis. Seperti itu. Ya Tegar ya. Jadi jangan takut, nggak ada bimbingan khusus, tapi pintar-pintar kamu mencari lingkungan dan banyak bertanya sama dosennya. Oke, Agun. Iya. Thank you. Agun, sama kayaknya ya Gun ya? Gun? Iya Bu. Ini Bu hadir Bu. Oke, Agun sebenarnya nggak dipisahin, tapi gini, akan ada perhatian khusus dari setiap dosen sebetulnya kan dari dosennya, tapi kadang-kadang kitanya juga harus bukan minta, tapi banyak bertanya gitu loh, seperti itu Gun. Karena saya dan tidak mau membedakan kamu dari IPS, kamu dari IPA, kamu dari multimedia. Karena apa? Ketika masuk sebenarnya punya basic yang sama. Banyak anak IPA yang tadi itu kalau Gilang Fajar Setiawan bilang kelas IPA otak IPS katanya. Nggak gitu, tapi karena kadang-kadang kan dari kelas 12 masuk kuliah itu lama. Kalian kan lulus April, biasanya kan lulus April. Udah nggak pernah sekolah kan? Ya, lulus April udah nggak pernah sekolah. Yang kalau sekolah ibaratnya ujian belajarnya kalau ujian aja misal gitu ya, misal. Saya tidak yang spesial pinter ya beda gitu. Tapi kebanyakan termasuk saya zaman sekolah itu belajarnya cuma pas mau ujian, ya Gun? Iya Bu.
yang kayaknya kayak kesandung juga lupa gitu. Jadi kalau kami di sini menganggap bahwa semua pada saat masuk itu sama, nol semua. Jadi nggak ada bedanya. Jadi semua orang sebetulnya pada saat masuk mahasiswa manapun itu dengan kapasitas yang kita anggap sama semuanya. Apalagi sekarang hasil lockdown. Yang tadi dibilang 3 bulan nggak sekolah, bukan lagi lupa mata pelajaran, Bu. Lupa cara nulis. Ya, sampai segitunya gitu. 3 bulan lockdown yang benar-benar nggak kalian tahun ini lulusnya kan ujiannya juga online ya, di rumah. PAT-nya juga sekarang PAT-nya juga di rumah gitu. Jadi sekolahnya juga di rumah kan? Ya, jadi gue tidak ada dibedakan di kelas itu nggak ada yang dibedain. Oke. Bu mau bertanya lagi, Bu? Boleh? Boleh. Mau bilang, Bu, gini, Bu, bukan bertanya maksudnya. Soalnya kan di universitas lain dipisahkan gitu, Bu, sesuai kemampuan. Mungkin bukan dipisahkan bahasanya, tapi diberikan perhatian lebih mungkin untuk yang memang tidak bisa. Tapi sekali lagi, kan kalian dalam satu kelas itu kan tidak cuma satu orang, tapi ada banyak orang kan, misalnya 30 orang satu kelas. Dosen juga nggak semuanya yang ngeliatin satu-satu gitu, karena memang mahasiswa kan harus lebih independen dibandingkan siswa. Ya kan, karena namanya udah ganti nih, mahasiswa gitu. Harus lebih mandiri. Tetapi kami masih membuka, dosen-dosen di sini masih membuka peluang buat kalian untuk sering bertanya gitu, sehingga kita punya perhatian lebih kepada anak-anak yang belum bisa. Seperti itu, Gun. Jadi bukan dipisahkan, tapi lebih diberi perhatian khusus. Seperti itu, Gun ya. Ya, Bu. Tapi dengan catatan kamu juga banyak nanya sama gurunya, sama dosennya. Jangan udah nggak bisa diem baik gitu kan. Nah itu yang jangan. Oke, Gun. Iya, Bu. Muhammad Faik. Mana Muhammad Faik? Iya, Bu. Ya, mau nanya Faik? Ya, Bu, saya mau nanya, kalau di Akamigas ini, untuk jurusan teknik kimianya itu lebih ditekanin untuk di teknik kimia khusus migas atau gimana, Bu? Memang konsentrasinya lebih ke migas, karena di Akamigas ini ada satu mata kuliah yang memang tidak ada di jurusan teknik kimia di universitas yang lain, yaitu adalah PIM, proses industri migas. Ya, baik. Jadi ada PIM 1, PIM 2, ada di 2 semester. Ya, kalau nggak salah di semester 3, 4, PIM 1, PIM 2. Saya nggak begitu menghafal. Ya, jadi sebetulnya memang konsentrasinya lebih kepada migas, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga belajar juga ke industri yang pada umumnya. Makanya kenapa teknik kimia lebih banyak diserap di dunia industri gitu, karena kita bukan hanya di dunia migas, malah ada Pak Ik yang dari tadinya kerjanya di non migas, tapi karena tahu dia kuliahnya di Akamigas, ketika melamar ke migas justru lebih cepat diterimanya, seperti itu. Tapi konsentrasinya tetap di migas, seperti ya, baik ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Satria Yuda, boleh deh Satria Yuda. Hadir, Bu. Oke, Satria Yuda mau nanya apa? Kan saya dari jurusan IPS nih, Bu. Nah, selama SMA ini kan tidak ada pelajaran kimia, sedangkan saya tahu dari teman-teman saya, kalau kimia itu kan banyak ngafalnya, sedangkan kalau IPS saya ini dituntut untuk mempresentasikan. Jadi jarang menghafalnya gitu, Bu. Lebih banyak memahami daripada menghafal rumus. Nah, kan di Akamigas itu bagaimana, Bu? Apakah banyak menghafalnya atau langsung praktek atau kayak mana, Bu? Tolong penjelasannya dan mohon
arahannya. Terima kasih, Bu. Oke, Satria ngambil jurusan apa di Akamigas? Fair and safety, Bu. Oke, fair and safety. Satria, saya mau presentasi, ngafalin dulu nggak bahan presentasinya? Mengapali tapi lebih banyak memahami gitu, Bu. Memahami intinya gitu, Bu. Bahasa faham, ini yang perlu kadang-kadang gitu, anak-anak tuh tidak mengurutkan arti kata. Jadi sebelum faham, kita tuh sebenarnya tanpa sadar kita menghafal. Nah itu sebenarnya. Jadi tanpa sadar Satria sudah melakukan proses menghafal sebelum memahami. Ya Satria ya, tanpa sadar sebetulnya. Kamu kan jadi ingat kayak akuntansi. Di IPS tuh ada akuntansi kan? Itu mata pelajaran yang paling saya suka. Bayangin aja saya anak IPA sukanya akuntansi. Saya nggak suka malah, Bu. Saya nggak suka malah. Karena apa? Saya juga sebenarnya suka karena saat itu memang gurunya easy ya untuk ngejelasin akuntansi gitu. Dan yang membuat saya nggak suka karena itu ngitung duit orang gitu, bukan duit kita ya. Oke, pada saat akuntansi kita bikin buku besar, ya Satria Yuda ya. Kita bikin, kalian kan bikin, kalau akuntansi kan bikin buku besar tuh, iya kan? Masukin debit, kredit, saldo, iya kan? Ya Bu. Ya, yang masukin debit, kredit. Kalau misalnya kalian sebetulnya sebelum memahami, karena ketua. Oke, sorry. Sebelum masukin ke buku besar kan sebenarnya kamu harus tahu dulu kayak ini tuh masuknya ke kredit piutang, hutang, karena beda ya, piutang tuh nanti masuknya ke debit apa ke kredit gitu. Kalau misalnya, Satria udah bingung nih, aduh kok ibu tahu. Ya itu karena saya belajar juga. Untuk mencapai tahap sampai bisa ngitung, ini masuknya debit loh, ini masuknya kredit loh, itu kan sebenarnya banyak latihan. Kita banyak kerjain soal. Nah, sama matematika, fisika, kimia itu sebetulnya lebih mudah ketika kalian itu praktis ngerjainnya jangan cuma sekali, apalagi mohon maaf kalian tuh kalau belajar hitungan nggak bisa cuma gini doang, nggak bisa. Kamu kalau Satria kalau belajar hitungan gini doang, udah, ohnya ini nanti pada saat ujian nggak akan bisa, bubar. Kamu menghafal di luar kepala yang hasilnya hilang. Ya, jadi yang namanya kimia, fisika, matematika mau nggak usah lah. Nanti ada di Fair and Safety itu Fair 1, Fair 2, Fair 3 gitu. Itu nggak bisa kalau kita cuman tadi bahasanya bukan menghafal. Jadi prosesnya sebelum memahami itu tuh menghafal dulu dan sering-sering dibaca. Kalau rumus tuh nggak usah diapalin sih. Kalau kamu nanya gitu ya, Bu, rumus Pitagoras gitu. Paling gampang kan matematika tuh rumus Pitagoras tuh. Paling sering dipakai. Tapi kalau saya sekarang suruh ngituin rumus Pitagoras, nanti dulu. Sebentar, rumus Pitagoras tuh yang mana? Saya juga kan kayak gitu, ada jeda gitu. Karena apa? Sudah lama tidak dipakai. Tapi kalau misalnya kayak kita mau satu soal itu dikerjainnya kalau saya biasanya mau itu IPS, mau itu IPA, saya selalu praktis atau ngerjain soalnya bukan hanya sekali. Paling minimal 3 kali. Saya ulang sampai saya bisa tanpa lihat contoh soal. Kayak gitu. Ya, itu triknya. Ya Bu, mau bimbingan ini kalau sudah di sana. Oke. Bu. Kalau Fair and Safety kemungkinan besar touch sama sayanya nggak terlalu banyak, Satria. Nanti anak-anak Tekim yang akan banyak dengan saya. Terima kasih, Bu. Satria. Oke. Maha Kofifa. Boleh nanya Maha Kofifa? Kita punya 10 menit lagi. Maha Kofifa mana ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Aduh, lucu sekali suaranya. Silahkan, mau nanya apa Maha Kofifa? Mau izin bertanya.
Boleh. Kenapa di teknik kimia itu teorinya lebih rumit dan banyak perhitungannya, padahal pada saat penerapan di lapangan kerja, perhitungan menggunakan manual itu jarang dan lebih banyak menggunakan alat gitu, Bu. Oke. Terima kasih, Mbak Kofifa. Betul. Kalau misalnya di industri itu lebih banyak menggunakan digital, nggak usah jauh-jauh. Destilasi, kalau yang kalian tahu, sekarang destilasi itu nggak usah pakai alat yang laboratorium yang wah melingkar-lingkar, ada kondensornya, ada ininya. Enggak, sekarang udah gini, masukin bahan, keluar dari komputer datanya. Memang. Tapi kenapa kok, mohon maaf, teknik kimia teorinya lebih rumit? Nggak rumit. Tapi kalian tuh gini, rumit itu kalau kalian udah lihat angka-angkanya, menurut kalian rumit, tapi kalau enggak mah saya yakin enggak, ya. Kenapa harus ada ngitung manualnya? Biar kamu punya dasar bahwa ini loh sebetulnya prinsipnya. Sehingga ketika ada trouble dari mesin tersebut atau misalnya dari alat tersebut, kamu tidak stuck. Waduh, alatnya mati, nggak bisa apa-apa nih, nggak bisa ngitung A, nggak bisa ngitung B, nggak bisa ngitung C. Sebetulnya kenapa kita harus belajar dasar dulu? Ya, kenapa kita harus belajar dasar dulu? Karena kalian harus tahu gitu loh. Buat apa? Problem solving. Kalau nggak tahu dasarnya, kalian nggak bisa menyelesaikan sebuah masalah ketika semua digital itu mati. Seperti itu, Mbak Kofifa. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih prinsipnya apa, dasarnya apa, sehingga ketika ada trouble, kamu bisa mendapatkan ininya gitu, mendapatkan solusinya. Seperti itu, Mbak Kofifa. Nggak rumit kok. Sama halnya gini. Lutfi Virgiawan. Lutfi. Halo Lutfi. Saya mau nanya dulu nama Lutfi. Lutfi Virgiawan. Iya. Lutfi, kalau dikasih uang 1 miliar, seneng nggak? Senang, Bu. Seneng banget. Tapi ngitungnya manual. Pakai uang ribuan. Apa yang kebayang di otak kamu, Lutfi? Dikasih uang 1 miliar, tapi 1000-an dan harus ngitung manual. Oke. Share. Apa yang ada di otak kamu? Susah, Bu. Pertama. Ribet. Padahal kamu seneng ya, dapat uang 1M loh. Nah, padahal kamu seneng, wah, kalau beli kerupuk bisa satu kamar kamu penuh gitu ya. Tapi dalam otak kamu apa? Ketika kamu dikasih duitnya 1000-an, tapi jumlahnya 1M. Apa ininya? Ribet. Ya, ribet kan? Nah, sama halnya kalian nanti kuliah. Kalau kalian sudah menganggap mata kuliah itu atau dosen itu ribet, semudah apapun mata kuliah itu, kalian nggak akan bisa. Makanya saya di awal mau membuka mindset kalian dulu bahwa kuliah apapun, mata kuliah apapun, dosennya siapapun, ya, make it easy. Buat itu mudah. Buat itu simple, buat itu gampang. Bu, susah. Awalnya susah, tapi kalau udah kebiasaan, ya sedikit cerita aja deh ya. Kan tadi saya bilang bahwa guru saya itu agak nggak percaya saya masuk kimia atau bahkan jadi guru kimia. Agak dibilang sensi enggak, saya malah beliau adalah guru idola saya. Bayangin, itu guru idola, tapi saya pernah dapat ulangan 2,75 jam. Kalau rate-nya 100, 27,5 lah. Ya, saya itu guru idola loh, guru idola.
Berarti kan sebetulnya faktornya bukan dari seberapa kita senang sama guru, seberapa kita seberapa susah mata pelajaran tersebut, bukan. Tapi bagaimana mindset kita menghadapi apa yang ada di depan kita, itu sebenarnya gitu. Kalau tadi ketika Lutfi dibilangin, saya kasih 1 miliar tapi dapatnya 1000-an kertas, ya, campur 1000-an koin. Kalau Lutfi menganggap itu, karena tadi hampir semua anak pasti jawabannya, ya iya Bu, ngerjain banget sih, gitu, ngasih uang 1 miliar 1000-an, gitu. Iya kan? Banyak yang coba yang ngerasa jawabannya sama Lutfi sama Ama yang saya omongin tadi. Angkat tangannya. Yang saya kasih 1 miliar, tapi 1000-an kertas sama 1000-an koin, dalam otak kalian, ya Allah Bu, ribet banget, gitu. Ngacung. Ngacung. Ngitungnya tuh ribet banget itu. Tuh, hampir banyak. Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya yang ngerasa bahwa gila ya. Hampir semuanya. Buat yang nggak ngerasa, walaupun sempat terlintas, wah gila ya, 1000-an gitu. Itu pasti terlintas. Ya, itu pasti terlintas di otaknya pasti. Tapi akan ada problem solving ketika, oke, yang penting tuh 1 miliarnya. Yang penting tuh 1 miliarnya. Mau uangnya ribuan, mau uangnya koin, mau uangnya kertas, saya pasti jabanin. Ya, saya pasti jabanin, saya pasti ngitung. Itu salah satu anak yang kelak bisa menyelesaikan masalah serumit apapun. Percaya sama saya. Ya, jadi yang dirubah ininya, mindset-nya. Nggak ada yang susah, semua sulit. Oke ya, ini sebenarnya sampai 10:30, kita tinggal 2 menit lagi. Kita tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan terakhir, saya ditanya ngajar TP apa enggak. Saya sempat ngajar TP, saya juga sekarang dosen wali teknik perminyakan, tapi alhamdulillah saya kebetulan tidak mengajar di teknik perminyakan dan di fire and safety. Saya hanya mengajar di teknik kimia. Ya, jadi buat yang di fire and safety sama teknik perminyakan, nggak usah takut, nggak usah ngerasa bahwa ya ibu nggak, kita kan ketemu di Akamigas. Ya, kalau ketemu saya nggak mungkin dong satu-satu, misalnya kayak Putra gitu ya, Putra Fran gitu, nyapa tiba-tiba, saya nggak hafal namanya satu-satu. Tapi kalau next kita ketemu di Akamigas, apa aja. Selamat pagi Bu Puji, selamat siang Bu Puji, boleh sapa aja. Mau jurusan apapun, ya. Oke, jadi saya memang hanya mengajar untuk saat ini. Saya tidak tahu di angkatannya kalian saya mengajar apa enggak di teknik perminyakan dan di teknik kimia. Kalau di teknik kimia pasti ada 2 semester yang saya pasti masuk, di semester 2 di semester 1 dan di semester 5, ya. Semester 1 sama semester 4, sorry. Semester 1 sama semester 4. Jadi di ganjil dan digenap, ya. Jadi yang awal nanti di teknik kimia pasti di semester 1 akan ketemu saya di mata kuliah kimia organik. Ya, kalau yang di FS sama TP kemungkinan besar, kalau di kelas enggak, tapi touch di luar kelas kemungkinan banyak ya. Kita akan sering ketemu lah. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga racun-racun yang saya kasih bahwa yang ada yang untuk menghadapi sebuah masalah itu bukan lihat seberapa besar masalah yang kalian hadapi, tapi seberapa mudah otak kalian bahwa masalah itu bukan untuk dipusingin, masalah itu untuk diselesaikan. Mata kuliah itu nggak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah cara berpikir kalian. Itu yang harus dirubah. Ya, semoga racun-racun yang saya sampaikan bisa masuk ke kalian, ya, bisa masuk ke kalian menjadi anak-anak yang saya yakin kalian adalah anak-anak yang luar biasa, di mana teman-teman kalian mungkin di universitas manapun belum ada yang masuk kuliah ya. Saya sudah share ke hampir semua universitas, baru Akamigas yang mengadakan matrikulasi, baru Akamigas yang memang ketemu sama mahasiswanya gitu, yang memang benar-benar touch kayak gini, tatap muka seperti ini. Ya, kalau yang saya tahu baru ini, tapi berarti kalian adalah anak-anak yang memang pilihan, anak-anak yang
siap untuk jadi sukses. Dan ingat, sukses itu bukan di kaki orang lain, tapi di kaki kalian sendiri. Proses nanti di Akamigas nggak bisa bagus kalau kalian ini tidak mau berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Akamigas nggak akan ada apa-apanya kalau kalian nggak mau berusaha gitu. Karena apa? Akamigas itu hanya fasilitator yang akan mengantarkan kalian ke gerbang keberhasilan kalian. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih buat semuanya. Jangan dulu live karena kita mau ada sesi foto buat apa namanya? Wah, Trisinta, sabar Trisinta. Buat kalian yang masih ada di sini, kameranya mohon dibuka. Kameranya mohon dibuka semuanya. Sebelum sesi foto berakhir, saya undur diri dulu di sesi kimia dasar ini. Ya, nanti saya tutup ketika di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesi foto dulu ya, semua.